Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Ya, di surah Az-Zumar 42. Allah menyempurnakan jiwa-jiwa tertentu ketika matinya. Ya, jadi Allah menyempurnakan jiwa-jiwa tertentu ketika matinya. Berarti proses penyempurnaan jiwa itu salah satunya lewat pintu kematian. Itulah kenapa kematian itu disebut wafat. Wafat itu dari kata wafa yang artinya sempurna. Jadi kematian disebut wafat karena dengan kematian itu al-anfus, jiwa-jiwa mendapatkan kesempurnaannya. Jadi kalau kita tidak mati, tidak sempurna. Karena kesempurnaan itu lewat pintu kematian. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Asy-Syams, ya, surat 91 ayat 7 sampai 10. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan proses penyempurnaannya, maka kami ilhamkan kepada jiwa itu potensi durhaka dan potensi takwanya. Sungguh beruntunglah orang yang selalu mensucikan jiwanya, dan sungguh celakalah orang yang selalu mengotori jiwanya itu. Itu artinya surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Jadi Allah bersumpah demi jiwa, wa nafsin wa ma sawwaha, yang jiwa itu selalu mengalami proses penyempurnaan. Sawwa itu artinya lurus, ya, jadi jiwa kita ini selalu berproses menuju kesempurnaan, katalah begitu. Itulah kenapa di surat Az-Zumar ayat 42 Allah menyebutkan mati itu adalah salah satu proses untuk mencapai kesempurnaan jiwa. Coba kata Allah, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Ya, di surah Az-Zumar 42. Allah menyempurnakan jiwa-jiwa tertentu ketika matinya. Ya, jadi Allah menyempurnakan jiwa-jiwa tertentu ketika matinya. Berarti proses penyempurnaan jiwa itu salah satunya lewat pintu kematian. Itulah kenapa kematian itu disebut wafat. Wafat itu dari kata wafa yang artinya sempurna. Jadi kematian disebut wafat karena dengan kematian itu al-anfus, jiwa-jiwa mendapatkan kesempurnaannya. Jadi kalau kita tidak mati, tidak sempurna. Karena kesempurnaan itu lewat pintu kematian. Itulah kenapa kematian disebut wafat. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan jiwa-jiwa tertentu ketika matinya. Berarti semua jiwa mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua jiwa mengalami mati. Tapi tidak semua yang mati sempurna. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna di hari matinya itu. Makanya yang tidak sempurna nanti akan proses lagi di akhirat, ya, melalui pintu azab lagi, namanya neraka. Jadi makanya Allah mengatakan yang sempurna itu al-anfus. Al-anfus.
Karena al-anfus itu jamak nafs, ya. Nafs itu punya dua jamak, ya. Kata pluralnya ada dua, ada anfus, ada nufus. Jadi kata nafs, jiwa, itu ada dua jamaknya itu. Ada anfus, ada nufus. Nah, ketika Allah mengatakan Allah sempurnakan jiwa tertentu dengan kematiannya, yang disempurnakan itu al-anfus, bukan nufus. Allah tidak berkata Allahu yatawaffan nufus. Tidak, al-anfus. Apa bedanya al-anfus dengan nufus? Kalau al-anfus itu namanya jamak killah. Jamak killah itu maksudnya sedikit. Dia banyak tapi jumlahnya sedikit. Ya. Berbeda dengan nufus, namanya jamak kasrah. Banyak yang tanpa batas. Itu namanya kasrah. Banyak yang tidak terhitung, itu kasrah. Yang sulit menghitungnya. Itu kenapa nanti ketika Allah mengatakan semua jiwa akan mencari badannya, mencari tubuhnya kembali untuk dibangkit, maka Allah sebutkan nufus. Coba perhatikan surat At-Takwir ayat 7. Wa izan nufusu zuwijaj. Apabila jiwa-jiwa sudah mencari pasangannya, maksudnya tubuhnya. Nah, di sana tidak al-anfus. Kalau al-anfus hanya sebagian kecil saja yang mencari badannya. Yang lain tidak. Tapi kalau an-nufus, semua. Karena jamaknya kasrah. Banyak, semua jiwa akan mencari badannya kembali. Maka disebut nufus. Nah, ketika Allah mengatakan yatawaffal anfus, bukan an-nufus, hina mautiha, bahwa tidak banyak jiwa yang bisa sempurna di hari mati. Hanya jiwa-jiwa tertentu saja. Tidak semua jiwa yang sempurna di hari matinya. Banyak yang kotor ya di hari mati itu, karena tidak mendapat ampunan, tidak bertobat, maka dia akan disempurnakan dengan cara yang sangat sulit dan berat di neraka kelak. Nah, itu kenapa ya Allah menyebut jiwa itu selalu mengalami proses penyempurnaan, dan kematian itu jalan penyempurnaan jiwa. Nah, kata Allah, beruntunglah orang yang selalu mensucikan jiwa, ya, dan celakalah orang yang mengotori jiwanya. Nah, menariknya, ketika Allah mengatakan celakalah orang yang mengotori jiwanya, maka kata mengotori itu diungkapkan dalam pola yang tidak biasa. Dassaha. Dassaha. Kata dassaha itu aslinya dari kata dassasa. Dassasa. Kemudian terjadi kekacauan dalam tanda kutip dalam perubahan, di mana huruf sin diganti dengan alif. Aslinya dassasa. Dassasa. Tapi kemudian sin terakhir diganti alif, dassaha. Dan ini penggantian yang tidak normal dan tidak wajar. Dalam tanda kutip, ini bentuk kekacauan dalam morfologi. Ya, secara sarfiah ini bentuk kekacauan namanya dalam tanda kutip. Tapi ini bukan kesalahan. Ya, bukan para sahabat salah menulis wahyu. Bukan Allah tidak tahu bahwa dassa itu adalah dassasa. Kenapa? Allah sengaja membuat itu. Kenapa dassasa menjadi dassa yang sinnya diganti alif, padahal tidak bisa diganti sin alif, karena yang bisa diganti alif itu ya kalau tidak alif ya waw, ya, seperti qawala menjadi qala, seperti baya'a menjadi ba'a, itu boleh. Jadi waw diganti alif itu normal, dalam ilmu saraf itu biasa. Ya diganti alif juga biasa, dan itu ada aturannya, lazim itu. Tapi sin diganti alif itu sangat tidak normal, sangat tidak lazim itu. Dan itu bentuk kekacauan. Nah, pertanyaannya, kenapa dassasa diganti dassa? Dalam tanda kutip ini adalah kekacauan. Karena memang Allah sedang menjelaskan tentang orang yang mengotori jiwanya dengan dosa.
Setiap seseorang mengotori jiwanya dengan dosa, maka hidupnya akan kacau. Sebagaimana kacaunya kata dassa yang harusnya dassasa. Orang kalau berbuat dosa, jiwanya kotor. Bila jiwanya kotor, maka hidupnya akan kacau. Karena Nabi pernah ditanya dalam hadis riwayat Ahmad, apa itu dosa ya Rasulullah? Maka kata Nabi, al-ismu mahaka fi sadrik. Dosa itu yang membuat hatimu kacau. Dosa itu yang membuat hatimu tidak tenang, jiwamu tidak tenang. Karena orang yang berbuat dosa itu mengalami kegoncangan, kekacauan dalam jiwanya, maka kata dasa juga dibikin kacau dalam tanda kutip, yang harusnya dassasa. Karena ini bicara orang yang mengotori jiwanya, yang pasti akan memunculkan kekacauan dalam hati, pikiran, dan jiwanya. Itulah kenapa kata dassasa menjadi dassa yang secara morfologi itu tidak wajar dan tidak normal. Dalam tanda kutip itu kekacauan secara morfologi. Karena sin tidak bisa diganti dengan alif, karena sin itu bukan huruf ilat. Ya, yang bisa diganti dengan alif itu hanyalah waw atau ya, karena sama-sama huruf ilat namanya. Itulah rahasianya kenapa kata dassasa kemudian menjadi dassa, yang secara morfologi itu tidak wajar dan tidak normal, dan itu bentuk kekacauan sebagaimana kekacauan jiwa yang terjadi bagi mereka yang selalu mengotori jiwanya dassaha. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.